Pasti kalian nungguin kita ngomong welcome to Pasukan Pemberantas Dan hari ini bersama saya Gege, Saya Abraham. Saya Dita. kita tentunya mau ngobrolin lagi topik-topik yang benar-benar relevan seputar kaula muda Indonesia. Sedap. Mantap banget nggak sih? Nah, ngomong-ngomong nih ya, ngomongin soal yang namanya online. Kita kan udah belanja online, bener nggak? Terus udah gitu nonton online gitu, bahkan sampai ibadah juga online. Dan ini tuh jadi satu fenomena yang luar biasa banget sih gitu. Luar biasanya apa tuh? Membuat kita jadi, menurut aku ya, jadi kayak banyak yang spiritual downgrade. Kenapa spiritual downgrade? Karena kayak jenuh gitu loh, jenuh. Dari awalnya kita mencoba, ya udah kita beradaptasi nih, nonton mulai ke YouTube gitu ya, kita nonton ibadah dari YouTube. Tapi ternyata lama-lama mulai tuh skip, langsung, ya nggak sih? Gue sih enggak ya. Yakin? Lu doang kayaknya sih itu. Tuhan tolong, apakah aku yang paling berdosa di tempat ini? Nah, saja. beneran jadi kayak wow, jadi kayak langsung kayak skip, langsung ke khotbah gitu kan, nggak jarang Gitu. juga. Baru tahu. Jangan baru tahu. Jadi yang ibadahnya nggak premier biasanya. Jadi bisa skip ketahuan. Gitu. Kalau premier langsung Kak, ini kan maksudnya gimana ya? Jadi ketahuan bingung. Lanjut. Nah, kadang kan kalau gue pribadi kan nggak langsung jam 5 itu gitu nontonnya. Misalkan tuh udah jam 8, jadi nonton, oh aduh gitu. Kadang tuh ya gimana ya, kan daging ini lemah kadang-kadang kan kayak aduh Tuhan ini pengumumannya lama banget gitu. Terus kayak misalnya aduh Itu lagi doanya gue tahu topiknya apa nih gitu, ya udah skip gitu. Kadang ya emang manusiawi, ini gue jujur nih. Jangan lo hakimin gitu Bang. Gak ada, gue aduh. Asli, Abang mukanya ngakimi gue banget nih. Oh gitu. Mukanya kayak iya gitu. Iya, bukan golongan gua nih. Kayak langsung gue jadi merasa deg-degan guys di Beda sebelah ya kalau pester ini. pastor ya. Iya. Ini udah pastor guys, by the way. Udah Kita pester guys. punya Pastor yang muda. pastor. Jangan gitu, ini kan WL ternama gitu kan. Tapi kan tetap aja nggak ada pastor-pastorannya gitu, tetap rakyat jelata ya kita ya. Jadi gimana Gret? Nah, terus tadi udah ini ya, udah jenuh dari ibadah online. Terus banyak juga, mungkin dari teman-teman juga yang ngalamin dan relate gitu. Ini tuh bolong-bolong saat teduh. Ya. Udah mulai yang kayak aduh baca Alkitab tebel ya, nggak ada gambarnya ya kan. Komsel malas. Komsel malas. Online juga soalnya. Alasan Online aja gitu kan. lagi kan. Aduh, jam segini mah aku masih makan sama orang tua. Keluarga. Ada kan yang gitu. Ya, ya maaf kalau aku mention ke sendiri ya. Saya kalau udah urusan keluarga biasa ketua komsel nggak bisa ngomong Iya, apa-apa ya. ketua Iya. kakak-kakak komsel tuh udah nggak bisa Itu ngomong lagi. prioritas Kalau gitu udah ya. ngomong, aku lagi harus makan sama papa mama, skip udah, Iya, kan. kita nggak bisa ngomong. Atau enggak ini tahu nggak masuk off cam gitu. Iya. Ya, aku izin off cam ya, soalnya Bener. lagi sama keluarga. Enggak, bukan itu alasannya. Ada alasan yang kita juga nggak bisa ngomong apapun. Sinyal. Kuotanya, Benar. kuotanya banyak kalau pakai ini gitu. Kak, sinyal aku lep-lepan nih gitu. Iya, kan. udah pusing kan? Iya. Udah. Aduh. Terus udah gitu nanti kalau dipanggil-panggil nggak nyaut juga. Nggak nyaut juga. Tapi gue pernah loh ada anak komsel, terus kita kayak itu tapi emang sinyalnya lagi jelek semua gitu. Kayaknya akhir tahun kemarin deh, nggak tahu kenapa. Kan mungkin karena semua online ya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk oke, hari itu semuanya off cam, nggak apa-apa kecuali yang ngomong, yang sharing atau yang mimpin pujian. Terus semua off cam tuh. Gue kan kalau komsel jam 8 kan. Karena ya orang-orang kerja gitu, jadi harus nunggu semua beres kerja. Terus udah tuh kita PW terus sharing, udah ketawa. Oke, kita selesai gitu kan. Biasa di akhir kan harus foto kan. Foto, yuk on cam semuanya buat foto gitu. Udah mau udahan, ada satu anak off cam terus. Gak on cam terus kita panggil terus namanya kan si sebenarnya bunga ya. Si bunga. Bunga, ayo kita foto bunga, ayo kita foto. Mungkin dia sinyalnya nggak kedengeran gitu ya. Udah kita akhirnya foto kan. Ya udah thank you guys semua, bye. Udah ada yang live. Bunga. Oh dia nggak live. Sampai akhir. Ya udah sama si hostnya tuh udah dimatiin akhirnya. Udah setengah jam setelah beres komsel kali, terus dia ngechat di grup, aduh guys gua tuh ketiduran. Nah kan ini berarti emang beneran ada terjadi gitu, iya nggak Jadi sih? selama komsel tuh dia tidur loh ternyata. Itu begitu menenangkan komselnya dong ya. Wah enak. Hadirat damai, Tuhannya gitu begitu menenangkan, membuat nyaman ya. Tapi kan banyak yang bilang kalau misalkan ini bukan aku, Iya. tapi banyak banget yang bilang kalau lagi susah tidur baca Alkitab.
Jadi cepet tidur. langsung tidur gitu. Valid nggak tuh? Valid sih. Ya kan kita manusia ya. Manusia ada kalanya gitu. Ada kalanya maksudnya kita tuh tanda kutipnya udah jenuh gitu loh. Jenuh dengan keadaan. Mau berusaha untuk ibadah online, berusaha berdoa, berusaha terus baca Alkitab, tapi ya apa kabar gitu loh. Jadi malah kayak aduh capek ya gitu. Aduh capek, lama-lama kan kalau kita apa ya namanya roh kita nggak dikasih makan juga ya jadi melempem bener Iya, sih. iya. Jadi Apalagi makin kita bosen. biasanya kan ada temen-temen ya kalau Iya, bisa iya. ketemu ibadah, ketemu ada orang kanan kiri tuh, maksudnya itu kan atmosfernya beda ya, bikin kita tuh Iya, makin iya. semangat gitu, termotivasi. Kalau online kan kanan kiri nggak ada orang ya kan. Terus kadang disuruh gini kan, ayo mari tepuk tangan gini-gini. Terus sendirian Iya, aneh. di kamar tuh kayak gimana ya? Lu masih mending tepuk tangan, gue kayak cuman tak gitu. Angkat tangan, waduh kagok juga angkat Tapi tangan jujur, gimana. gue nyobain Iya. buat yang kayak ya gue mau serius nih gitu, beneran yang udah mandi, bener-bener pakai yang kemeja gitu loh, Iya. bener-bener ini. Oh, iya? Gue pernah nyobain asli, gue pernah nyobain. Keren. Iya, gue tuh harus menjadikan ini bener-bener kayak ibadah gitu. Iya. Gue beneran pakai baju keren, oh udah di minyak wangi gitu segala macamnya. Terus gue kayak krik-krik sendiri gitu loh, kayak creepy juga ya gitu. Jika lu pakai kemeja, sana tidur tetap gitu. Enggak, Wah. beneran Bam. Gue nyobain, tapi kayak ya krik-krik gitu. Guanya berusaha kayak ya udah gitu. Paling nanti ya pas worship gue nangis mewek-mewek lah gitu. Tapi Iya. mungkin kalau generasi atas kayak gitu kali ya. Mau papa gue tuh sampai sekarang kayak gitu. Masih Even tetap di wow awal-awal. gitu kan. Iya, dulu gue sebelum married kan sama mereka ibadah bertiga tuh. Mereka tuh pagi-pagi udah siap, udah catokan mami gue tuh. Tuh Gue mau kan. pakai baju tidur. Teladan tapi begitu. Iya. Mungkin kayaknya ini Iya, Bang. ada kesenjangan yang terjadi dari generasi yang di atas Iya. kita sama generasi yang milenial yang emang kalau ngelihat YouTube, ngelihat apa yang emang sesuatu yang daily kita hadapi gitu. Iya, iya, iya. Biasanya Jatuhnya kita- tuh nonton doang gitu. Iya, Iya. dan maksudnya gini loh, mungkin kalau orang-orang yang apa ya lebih atas dari kita, yang lebih dewasa itu kan mereka agak jarang nyentuh yang namanya sosial media, Iya. Dan nyentuh buat mereka kan YouTube. dari dulu kayak Iya bener-bener nggak? ibadah tuh sakral ya kan. Heeh. Iya, iya. Harus tetap Sedangkan menghormati, menghargai. sedangkan kita tiap hari aja nonton YouTube gitu, Iya. terus ditambahin yang YouTube yang tanda kutipnya duniawi banget, disisipi yang rohani yang kayak bingung aku Iya, gitu. iya. Nah, Belum gimana? kalau nontonnya nggak premier kan? Ya kan lagi gini. pernah nggak? Gua pernah, lagi menyembah nih. Tiba-tiba Lagi menyembah, lagi yang kayak, iya tiba-tiba itu, siap. tiba-tiba ada Dia mah iklan. selalu premier kan Enggak, dia. gini dong. Mimin. Kan ada adblock ya di YouTube kan. Nah kan kadang tuh kan ada juga mendukung iklan ya, mendukung iklan. kadang ya. juga kan kita ada yang gaptek mungkin ada branding. Aku sejujurnya sih nggak ngerti apa sih itu. Jadi asli loh, itu pernah kejadian lagi udah yang lagi nangis gitu kan kayak wah ini kerasa nih hari ini gitu. Tiba-tiba Iya kaget. tetetetetet gitu kan panik Sama loh. ya, iklannya Panik sama. loh, sama kan iklannya. Tetetetet panik Bang, tiba-tiba udah serius jadi nggak jadi gitu Iya, kan. iya, kayak gitu. Kaget gitu kan kadang teh. Biasanya ada orang joget gitu. Iya, joget yang gitu. Terus harus gimana Kacau. coba? Apa Ya, ya. solusinya gitu? Dan mungkin ini tuh nggak cuma dialamin sama kita yang di sini, tapi semua teman-teman yang dengar juga yang lihat hari ini gitu. Pasti Ya. pernah lah. Aku yakin banget pasti pernah sekali, seenggaknya sekali lah pernah ngalamin yang namanya, duh males ya gitu baca Alkitab. Duh males ya ini ibadah online hari ini kayaknya skip aja dulu deh gitu. Atau gue denger deh dari gereja lain yang mungkin pembahasannya lagi lebih enak didengar gitu. Ya. Nah gimana nih menurut pastor-pastor teman-teman ini? Pastor dulu dong. Coba pengalamannya Pastor gimana? Aduh, bener-bener. Kita mah ini aja butuh masukan ya justru hari ini Iya, ya. butuh input biar belajar dari youth pastor. Sebal bisa nggak kasukan. Yang pastor, Iya, yang pastor, yang ya kan? pastor. Tapi gue juga sempet ngalamin kayak lu, kayak Cidi Tama. Apa sih Bang? Bener Bang? Masa sih nggak percaya loh? Bohong kan Bang? Aku kaget loh. Emang pastor bisa ya kayak gitu ya? Coba. Oh my god, baru tahu loh pastor. Kita dudut terus, kita dudut. Gue pernah. Di masa pandemik ini juga. Iya, masa pandemi. Terus gak ibadah.
nggak baca Alkitab. Nggak usah gitu, saya manusia. Pester nggak ibadah. Udah. Pester nggak. Makasih Tuhan. Nggak apa-apa, Gi, kita bersyukur. Kita Berarti bersyukur. kayak, Kita masih gua nggak manusia. dosa-dosa amat ya Tuhan. Duh Tuhan ampuni kami. Terus Oke, Bam, lanjut. Males gue lanjutin. jangan malas dong. Lu tiap podcast malas mulu. Kenapa sih? Soalnya disudutkan terus. Highlightnya Abraham Randy kalau podcast ya Males gua kapok podcast. lah, males lah. Ini kayaknya 2 kali gue muncul gak ada perubahan. Tapi ya gitu, sempat lah ngalamin kayak gitu. Tapi gue pernah sekali waktu kan mencoba, namanya juga kan gak tenang tuh hidup kayak gitu kan, kayak aduh gak damai gitu. Tapi ini kan Berapa tapi lama kita sih lu maksimal tuh? Berapa lama ngalamin kayak gitu? Wah lama banget sih. Tahun tapi lalu ngerasa paling ini parah. kan maksudnya tubuh lu tuh tahu gitu ini Iya, kan nggak iya. benar gitu ya nggak sih? Iya, maksudnya akhirnya sampai dia tuh eling gitu. Oke, gua nggak benar nih kayak gini gitu. Berapa lama lu terlena dengan kondisi kayak gitu? Mau nyanyi tapi takut salah. Sebenarnya sadar sih pasti, kayak bulan-bulan awal juga pasti lu udah sadar. Karena kayak ibaratnya lu biasa olahraga nih. Ya, Heeh. Tapi tiba-tiba stop gitu. Jadi Kayak pegel-pegel, jadi kayak aduh nggak berat enak gitu, iya, kan. iya. Sama lah mirip gitu. Terus tahu salah tapi males. Iya benar. Ya kan? Tahu salah tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Relate kan, relate kan. Terus kayak ngerasa, oh ternyata udah selama ini fine-fine aja sebenarnya gitu ya nggak sih? Gue masih hidup aja. Iya gitu. Masih mengalami kebaikan Tuhan aja gitu. Iya sih Tuhan Bermain-main baik banget ya dengan kadang-kadang ya. kasih karunia itu. Kalau udah ngerasa kayak gitu kayak Suka nggak tanda tahu kutipnya diri, merasa agak jauh tapi Tuhan tetap baik tuh kayak Iya, kasih duh kayak, gimana ya Tuhan aku nggak tahu diri tapi aku senang gitu. Tuhan tetap baik gitu, berarti masih di ambang batas lah gue gitu. Tapi kan nggak ada yang suka jadi malin kundang, bener kan? Iya. Jadi ya waktu itu gue inget gue paksain gue ibadah jam 11 malam. Waktu orang tua gue udah tidur tuh nggak? Kan Biar kalau- apa tuh? Ada strategi khusus kenapa harus orang tua tidur waktu kita ibadah? Jadi kalau lagi ibadah nggak ada yang tiba-tiba masuk kamar gitu kan? Oh. Bam ambilin air gitu kan. Jadi gue ibadah jam 11 malam itu enak banget karena sepi. Terus gue bisa berdiri, gue bisa nyembah. Bisa nyembah, bisa angkat tangan, enak gitu. Ya, tapi Wow. cuma sekali itu doang. Oh. Sisanya Lu males kayak, banget. udah Tuhan gue udah membalas nih ya semua kemalasan gue yang kemarin dengan gue berdiri angkat tangan. Lu pikir itu cukup? Saya manusia kan. Oke, terus. Terus itu sekali tuh kan, wah dapet nih formulanya. Gue pikir kan mantap nih. Oke gue bakal kayak gini. Besoknya? Minggu depannya ketiduran. Ya jam 11 bro, gimana besoknya kerja gitu. Benar juga. Iya. Nah, kalau Ibu WL kita Dia ternama. dulu gue pengen denger kisah dia gitu sampai dia akhirnya balik lagi. Oh, gitu. mau di Kita teaser butuh, dulu ya. Boleh Abraham. Terus ya beres kayak gitu kan, minggu depannya drop nih gue nih, ya biasa lagi gitu kan. Berarti ini udah ada 3 minggu loh, udah hampir sebulan berarti kan. Lumayan ya berarti ya Kak. Apanya? Iya Lama maksudnya gitu, lama lu juga ngalamin kayak gitu. gitu. Ya. Karena emang relate pasti orang-orang relate. Terus ya udah gara-gara itu besoknya kayak gitu lagi, kebiasaan tuh. Karena kebiasaan lama-lama awalnya nggak enak, jadi ya udah deh biasa aja. Drop sampai akhirnya kan gue pelayanan nih. Ya kita kan pelayanan di sini ya. Iya. Pelayanan kayak ngerasa waduh nggak tenang nih, masa pelayanan hidup berantakan gini nih. Ya udah deh akhirnya maksain. Ujung-ujungnya ya dipaksa sih. Berarti emang harus ada usaha juga ya dari dalam diri kita untuk ya udah paksain aja. Iya. Kayak hubungan meskipun banyak yang nggak tahu bakal jalan tetap dipaksa ya. Siapa tuh gimana? Nggak di kota-kota besar. Oh, iya. Kalau ibunya gimana ibunya? Kalau gue sih sebenarnya kalau sampai tahun kemarin tuh masih aman-aman aja. Justru gue tuh sempat mengalami sebulan kemarin lah. Ya bulan kemarin gitu ngalamin kayak gitu tapi nggak sadar loh. Ya itu tadi yang gue bilang sometimes kayak ngerasa oh ya emang lagi butuh istirahat lah, Tuhan juga ngerti gitu. Terus kayak gue masih tetap merasakan kebaikan Tuhan gitu, ngerti nggak sih? Terus kayaknya wajar ya kalau gue ngalamin jenuh kayak gini gitu. Soalnya sampai awal tahun kemarin itu gue tuh masih semangat itu loh ibadah online tuh. Ngerti gak sih, kayak masih bener-bener bisa nangis, ibadah online tuh masih bisa ngerasain hadirat Tuhan dan excited banget gitu. Nah terus ya 2 bulan kemarin itu sempat yang kayak
Duh bosen banget, terus kayak rindu, kangen gak sih atmosfer Yang langsung ini kan, langsung gitu onsite gitu kan, iya, ibadah, yang ada ibadah, jemaatnya ibadah, gitu iya, kan, benar, kayak benar. even waktu gua yang WL aja, gua tahu gitu waktu Ibu WL. Wow. Aduh. Kak, tanda tangan kak. Aduh, maaf. ya pas gua WL aja, waktu tapping tuh gua inget banget gitu, maksudnya atmosfer itu enak banget, tapi nggak nyampe gitu ke gua, nggak ngerti kenapa. Jadi kayak ya terakhir sih gue kayak oh ya udah nonton ya itu, jadi nonton. Terus kalau misalnya udah ini boleh nggak kan nonton berdua tuh sama suaminya, boleh nggak yang ini di skip aja. Oh iya bener. Iya kan udah kayak gitu, dia kayak Langsung aja oh, lah, ya udah gitu kan. langsung lah gitu. Terus saya bagian doa tuh boleh nggak doa? Jadi baru satu lagu udah skip ke firman, ke tengah langsung doa berkat gitu. Gue Niko. tuh udah kayak gitu. Malah kadang kalau udah khotbah gitu. Nah, terus kita tuh kalau ibadah malam emang selalu malam gitu. Setelah beres semua hari Minggu tuh malam atau Sabtu malam. Terus kalau udah khotbah udah ngantuk ya kan. Bawaan gue kan sekarang malam-malam udah cepet ngantuk. Ya ini bener nggak kuat, aku ngantuk banget. Kejujuran emang ya manusia. Jadi kayak udahlah udah dapet poinnya kan hari ini gitu ya. Nah sempet tuh ngalamin bener-bener kayak gitu. Terus kayak buat saat teduh juga, buat baca firman juga, kadang kayak skip beberapa hari, terus sempat eling lagi, oh kayak gue belum baca firman nih gitu ya, kayak baca gitu, besoknya bolong lagi kayak gitu sih, sempat ngalamin kayak gitu-gitu. Berarti kalau Malah teman-teman baru-baru semua ini. ngalamin hal ini tuh kalian nggak sendiri loh. Iya, bener. Even WL Tanala kita, Pastor yang lagi kita keren. nggak kayak gitu teman-teman. Jadi Cuman gue tuh selalu berusaha sih kalau kayak baca Alkitab itu minimal udah komit kan, kayak Mazmur 91 itu gue pasti bacalah setiap hari gitu. Cuman yang pasal-pasal lain yang komitmen gue pribadi itu loh kadang cukup lah ya hari ini udah baca Mazmur 91 kan udah lah ya teman. Minimal udah sepasal gue baca gitu. Mulai keluar kata-kata sakti, ya udahlah. nggak Besok gini, lagi, besok lagi. kata-kata saksinya ya Tuhan mengerti lah gitu ya Kan kan. udah dibaca ya, udah ada satu pasal yang gue baca gitu. Kalau nggak suka gini nggak sih? Oke, segini dulu deh. Nanti besok lanjut lagi. Iya. Atau enggak bisa pas ibadah, aduh nggak kuat nih, besok lanjut lagi. Ya nggak Tapi pernah lanjut. terjadi Iya, besok. nggak pernah dilanjut, Tapi kalau aku benar-benar. ngelanjut loh. Hah? Aku ngelanjut. Jadi udah ini nih, Keren udah tahu kan nih, ya? lagi maksudnya udah tahu nih set gini kan, aduh ngantuk banget nggak kuat. Ya udah kan di stop dulu kan. Besoknya tuh nanti gua lanjut lagi. Tapi dari part yang gua pause itu gitu. Wah, berdedikasi juga ya. Keren ya. Iya kadang-kadang. Oh. Kalau gue sih Kalau asal lagi merasa eling udah, kan. udah ada satu poin yang gue dapat bagus nih, udah gitu kayak buat gue cukup lah, udah Langsung ada udah rema. dapet, Ya kan? langsung udah dapet Gak ini. bener ini, gak bener. Loh, ya ini kan rema tuh kan mulai beralasan nih. Kemarin gue mikirnya gitu kayak yang penting kan rema ya, ngapain lu panjang-panjang dengerin tapi gak ada remanya. Buat gue kayak udah ini poin bagus nih, udah dapet dari si pokok. Udah. Tapi pokoknya kita kan tahu lah batasan kita, bener gak sih? Iya. Iya kan? Kalau kayak gue kan nggak bisa tuh dibesokin lagi. Ya udah mau nggak mau gue push di hari itu. Langsung. Iya. Ya kan? Kalau ngomongin Berarti gue paling parah ya, gue nggak lanjut, gue nggak push juga, gue udahan gitu. Kalau udah ngantuk. Enggak juga, kadang aku juga ini aku pernah jujur ini Maya. Aduh, kayaknya nggak rame, nggak gue nonton, jadi gue nggak ibadah di situ Nggak benar. gitu. Jadinya Jadi yang ibadah. lain Oh, gitu, oke. atau enggak ya udahlah dengerin lagu aja jadinya. Ya Tapi ampun. sebenarnya nggak salah kan kalau kita tuh sometimes pengen denger ibadah gereja lain, ya Iya, nggak iya. sih? Lu juga gitu nggak sih? Gue Iya. juga kan. Cuman ya emang jangan sampai lupa sama rumah kita sendiri betul, kan. betul. Itu sama kayak darah dagingnya ya. iya makanan utama kita Nah, lah gitu. Sisanya Sisanya cemil, jajan ya gitu kan, kan. suplemen ya kan. cimol gitu kan, cimol. Cimol banget. Cimol mah bensin dong. suplemen Ya, ya suplemen. kan. Sehat. Nah, kalau misalkan ngomongin tadi kan berarti emang kita semua pernah ngalamin nih Iya. yang fase-fase namanya spiritual downgrade itu terjadi dalam kehidupan Iya. kita. Betul. Nah, hal apa yang kira-kira maksudnya bisa kita aplikasiin sih gitu, biar kita bisa melangkah untuk oh iya, gue udah tahu nih. Pasti kan semua juga yang denger, yang merasa relate udah tahu itu tuh nggak bisa kayak gitu terus Iya, gitu. iya. Hal apa yang harus kita lakuin? Coba. Bu, Silakan, dulu, Dexter. kita kan tunjuk-tunjuk aja terus kan. Lu dulu dong ya, lu dulu. Oh jadi aku yang nontonin pertanyaan. Lo nggak apa-apa, gue balik nanya ya kan. Aduh, kalau gue pribadi Coba ya. tips-tips dari lu Kalau lah. gue pribadi, sebenarnya gue pernah ngalamin yang namanya
lagi rajin banget tuh pas pandemi pertama kali. Gue tuh bisa baca Alkitab, lo bayangin. Satu Alkitab gue tamatin 20 hari. Hah? Beneran. Karena maksudnya history, gue nggak ada aktivitas lain, sejarah. terus gue harus ngapain gitu, tau nggak? Oh ini Tapi kayaknya lu emang seneng baca nggak sih orangnya? enggak. Jadi emang itu tuh tantangan terberat gue gitu, itu tuh buat baca. Keren. Tapi gue berusaha. Emang itu, dia kelihatan suka baca? enggak. Makanya gue kaget. Emang lu suka baca? Tapi beneran itu gue 20 hari beneran gue baca tuh Alkitab sampai yang bener-bener ada fase di mana hari itu gue, aduh gue udah enek, tapi nggak bisa, yuk paksa bener-bener itu. Nah tapi gue juga ngalamin yang namanya di masa pandemi yang isinya yang berlanjut-lanjut ini, gue ngalamin yang namanya Alkitab gue jadi nggak kesentuh. Bener-bener yang tadi gue bilang gitu, emang realitanya enek gitu loh, sampai enek itu gitu. Udah gue tahu pasti bahasnya ini lagi gitu, udah tahu nih, oh mau bahasnya ke sini, jadi kayak tanda kutipnya apatis gitu. Nah tapi yang akhirnya membuat gua tanda kutip jadi lebih sadar, eling, insane lagi tuh salah satunya sih yang ngaruh banget buat gua ya, komunitas. Oh iya. Punya komunitas yang emang ya komunitas gereja, komunitas yang emang teman-temannya berusaha juga nih. Kita semua tuh saling berusaha di dalam komunitas itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa punya spiritual yang lebih dewasa juga gitu. Ya bayangin aja dalam satu komunitas saya, komsel saya nih ya, yang saya dimentorin, bapak ini juga teman komsel saya kan. Masa? Temen komselnya pastor semua iya, pastor tuh banyak ya kan. Jadi gua tuh kadang di kadang tuh ya, gua di komsel yang ini nih yang sama Abam ini, gua tuh kadang suka merasa gua tuh kayaknya terlalu dunia kayaknya dibandingin yang lain tuh kayaknya. Dibandingin pastor-pastor gitu, terus kayak ngelihat pergaulan mereka, gue tuh kayak aduh pergaulan gue kayaknya teman-teman gue banyak yang lebih hancur gitu gimana. Nah tapi mereka lah yang membuat gue tuh bisa stay firm gitu kadang tuh. Jadi lebih aduh gue lagi ngalamin namanya lagi down nih. Tapi waktu pas komsel gue ngedengerin gimana si ini dapat perubahan ini, si ini dapat tetap eksis di sini, si ini dapat berkat apa, si ini dapat perjalanan dia lagi jatuh bangunnya gimana. Nah itulah yang membangun gitu. Bahkan nggak cuma dari komunitas yang sesama leader gitu, tapi dengan komunitas yang bahkan anak komsel gue sendiri gitu. Waktu mereka sharing problem mereka apa dan mereka bisa overcome, itu tuh nguatin gitu. Setidaknya itu membuat gue lebih terpacu. Oh iya ya, gue harus bisa lebih baik gitu. Kalau gue dari komunitas, kita kalau tuh kalian nggak sendiri gitu ya ngalamin kayak gini. bener. Kalian gimana? Kalau gue tuh gue ngerasain kayak gitu kan ya tadi dibilang gue pester gitu kan. Akhirnya Ditunggu ya. diakui guys. Jadi beneran pester ya, kita bukan ngadi-ngadi, bukan menuduh-nuduh. Pester yang mencari apa penjual telur kemarin. Ya emang di depan nama gue kan ada embel-embelnya nih. Ada embel-embelnya, tapi kan di balik itu gue tetap manusia nih. Betul. Gue sempat ngalamin, gue inget banget drama-drama ibadah online. Gue inget waktu itu lagi ibadah sambil tiduran sih salah gitu. Ketiduran, bangun-bangun udah doa berkat gitu kan. Wah, gawat gitu. Berani-beraninya ibadah dia tiduran. Waduh. Jangan judge saya. Terus gue tahu pokoknya di situ gue sadar, gue tahu apa kelemahan gue tahu di mana gue gak bisanya, kekurangan gue. Ya udah dari situ jangan, maksudnya kan kayak dengerin saran dari Grady, dari nanti Cidita itu kan oke, bagus kan, tapi harus di-adjust juga nih sama diri kita. Kalau gue belakangan kan baca Alkitab gue tuh udah mulai stabil nih, udah mulai lancar lagi. Di situ satu jelas gue paksa. Terus yang kedua gue nemuin pola gue sendiri. Sekarang gue tiap baca Alkitab tuh pagi-pagi. Pagi-pagi gue baca, biasa kan gue baca 10 pasal. Pagi-pagi gue baca 8 nih. Terus malam-malam gue baca 2. Kalau dulu gue baca malam-malam semuanya. Ya hasil ketiduran gitu kan. Terus ibadah juga ya, ibadah sih mau gak mau harus di-push sih. Ibadah malam efektif, tapi guanya ketiduran gak efektif, percuma gitu kan. Gue tahu kekurangan gue, apa yang harus gue lakuin. Ya udah gue push lagi ibadah pagi-pagi. Wow, impresif. Gue yakin yang nonton pasti ada yang gini, waduh abang teh idaman banget. Tuh kan. Nah kalau dari versi Abam udah dengar versi Cidita. Kalau aku sih titik sadarnya itu sebenarnya waktu di komsel. Bener banget itu di komsel sama anak-anak ya. Aku ngomselin anak-anak. Terus momen mereka tuh bisa cerita semua ke galauan mereka, maksudnya mereka juga lagi down segala macam. Nah kita kan kadang sebagai ketua komsel itu kan harus
encourage terus ya, lu pasti bisa gitu. Oh ya teman-teman, tetap semangat ibadahnya, tetap semangat saat teduhnya, tetap semangat baca Alkitabnya gitu. Tapi waktu gue dengar cerita-cerita mereka, gue kayak gue juga sebenarnya ngalamin gitu. Ngerti gak sih? Kayak bukan lu doang gitu, tapi gue cerita nggak ya? Sempet kayak aduh malu gitu. Tapi akhirnya cerita nggak? Kalau akhirnya gue cerita, nah itu bulan kemarin gue tuh memutuskan untuk gue harus cerita nih kayaknya ke anak-anak gue apa yang gue alamin. Karena selain kayak gitu ya, gue tuh ngalamin sampai titik ini gue dapet ayat juga sih. Jadi kan gue tuh memaksakan nih akhirnya untuk nanti ditayangin juga di sini set. Tetap baca Alkitab gitu kan. Akhirnya tetap baca Alkitab. Nah, ada satu ayat tuh tentang pada hari terakhir orang itu akhirnya akan mencintai dirinya sendiri. Bener gak sih firman Tuhan bilang kayak gitu? Karena akan datang masa yang sukar. Gak tahu kenapa itu ayat tuh udah sering dibaca, tapi waktu hari itu gue baca jadi tampar gitu ya. Wah ini gue banget nih gitu ya. Kayak gue merasa masa-masa ini sukar dan gue jadi mencintai diri sendiri. Iya nggak sih? Waktu kita downgrade itu kan akhirnya kita mencintai diri sendiri. Udahlah Tuhan juga bisa ngerti kondisi gue kayak gini. Belum kalau gue kan punya alibi gitu. Gue hamilnya rempong lah. Iya bener loh. Capek. Iya belum kalau udah mual udah Tuhan juga ngerti. Udah gitu gue tuh kalau kumat malam-malam bisa subuh kumat mual apa pokoknya jadi gue tuh mencintai iya bener-bener kan jadi mencintai diri sendiri gitu kan. Terus akhirnya gue sampai di titik nggak peduli sama orang lain. Nah waktu gue memutuskan untuk aduh gue nggak bisa nih kayak gini, akhirnya gue cerita tuh di Komsel bahwa gue tuh lagi ngalamin downgrade dan sampai di titik gue tuh kayaknya lagi mencintai diri sendiri sampai nggak peduli sama semua orang gitu. Sampai ke anak-anak gue pun gue tuh udah nggak pernah nanyain kabar mereka. Bener. Ngerti gak sih kayak gue juga struggle sendiri gitu. Jadi gue cuma dengerin cerita mereka tuh ya udah di Komsel gitu. Tapi gue nggak pernah tuh di luar itu nanyain. Kalau dulu kan gue paling rajin ya. Rajin banget. Kayak tiap berapa lama pasti gue tanya. Terus sampai ada satu anak binaan gue yang hari ini udah nggak Komsel tapi di gereja lain, tapi kita masih suka. Dia sampai terakhir sempet bete gitu ke gua. Dia tuh bilang, Bunda tuh tahu kalau gua lagi susah, tapi kenapa dia udah nggak pernah nanyain kabar gua? Dia sampai bete kayak gitu karena aduh Bunda gimana sih? Iya, saking gua tuh biasanya orang yang peduli ya kan. Sekarang bener-bener nggak peduli gitu. Nah akhirnya gue cerita di Komsel, gue ngalamin kayak gini-gini. Gue ditegur juga sama firman Tuhan bahwa kasih gue tuh udah mulai pudar dan mulai hilang gitu, even ke Tuhan dan ke sesama. Dan hari itu gue nangis di depan anak-anak gue gitu. Gue nangis, aduh maaf ya gitu. Gue sampai minta maaf ke anak-anak konser gue karena gue ngerasa ini juga berkaca-kaca gitu. Tapi emang iya, kalau gue inget lagi ngerti gak sih kayak gue tuh tidak menjadi kakak Komsel yang baik sebenarnya gitu ya, kalau lu tahu gitu. Kayak gue aduh sorry ya gue kayak gini, aduh sorry ya gitu. Terus tapi gue bersyukurnya ya komunitas itu memang nguatin gitu. Mereka tuh gak ngejudge, mereka malah sampai nggak apa-apa kok Ci gitu. Kayak mungkin lu juga butuh waktu untuk diri lu sendiri gitu, jangan untuk orang lain terus gitu. Wah di situ gue makin nangis. Shout out buat anak-anak Komselnya Cidita. Iya thank you ya buat kalian semua, I love you. Mereka nggak ngejudge gue di saat-saat gue juga lagi down gitu. Nah dari keterbukaan gue ke anak-anak gue itulah akhirnya gue di situ mungkin pulih lagi ya, jadi bangkit lagi dan gue mulai semangat lagi, ibadah lagi. Dan tadi yang Abang bilang semua orang jadi punya polanya masing-masing. Nah sekarang gue menemukan nih kalau baca Alkitab gue balik lagi ke malam, maksudnya udah excited lagi. Kalau masalah ibadah gue tuh lagi menemukan karena gue kangen ya atmosfer jemaat gitu, ada jemaatnya. Jadi jujur gue sekarang kalau dengerin PW itu gue cari yang live. Terus sih kayak gereja-gereja lain, gereja kita juga gitu. Setiap hari, tiap pagi, tiap malam gue tuh puter itu. Karena gue merasa gue nggak bisa kalau ngandelin gue sendiri gitu. Dan suami gue gitu ya, maksudnya kita PW tapi ngerti gak sih? Kayak beda gitu, nggak ada jemaat. Gue tuh udah lama nggak ngerasain atmosfer. Akhirnya gue tiap pagi tiap malam gue cari PW gereja-gereja yang live dan gue dengerin dan berkali-kali gue nangis. Biar kebantu juga ya. Even bahkan lagu yang sama setiap hari ada tuh satu lagu yang gue lagi seneng banget. Itu nggak sih? Gue sering post juga di
story gue, I'm lost without you. Itu gue ulang-ulang setiap hari dan gue selalu nangis setiap puter lagu itu gitu. Jadi gue menemukan bahwa oh iya, nggak harus kok lu saat teduh tuh maksudnya kayak nyembah sendiri. Waktu lu menemukan cara lain, trik lain untuk lu bangkit lagi, bisa ngerasain hadirat Tuhan lagi, why not gitu. Betul. Boleh dicoba. Gitu sih. Harus terus mencoba sih sebenarnya Iya, kan. terus cari cara apa yang bisa bikin kita tuh balik lagi ke kasih kita yang mula-mula sama Tuhan gitu. Sekali. Wah, aku terberkati, kalian juga kan. Tapi sebenarnya intinya lebih ke arah ini ya. Kalau misalnya kita emang lagi ngalamin spiritual downgrade ini, pasti yakin banget kita pasti sadar sih sebenarnya kita lagi down, bener nggak? Alarmnya nyala lah. Iya, karena kan betul, emang udah ada Roh Kudus dalam diri kita, itu pasti udah nyala. Berarti yang harus kita lakukan ada 3, wis, udah mantep ya, gue simpulin. Selalu ya, dia punya poin, gue tuh salut loh. Dari obrolan kita kesana kesini dia selalu bisa menyimpulkan. Harus bisa dong, harus bisa nyimpulin gitu. Ada 3, wis, ada 3. Yang pertama itu karena kita tahu, kita sadar, kita harus berusaha dari diri sendiri sih. Itu pasti harus dari diri kita sendiri. Tanggung jawab sama diri sendiri. Gak bisa ngandelin orang lain dulu, tapi dari kitanya sendiri harus ada kemauan yang kuat banget buat gua mau gitu. Gua harus balik lagi, gua harus bangkit lagi. Nah, gitu. itu harus berusaha sedemikian rupa gitu. Kedua, lu harus punya pola, bahasa Abah. Lu harus punya pola nih, harus punya nemuin pola baru yang emang bisa di-adjust sama kehidupan lu yang sekarang lebih baru gitu. Betul. Harus ada pola. Nah, yang ketiga ini tetap harus tertanam dalam komunitas. Betul. Karena manusia itu tidak bisa dapat hidup seorang diri. Justru kondisi gini kalau kita makin jauh dari komunitas udah deh makin hilang ya. Iya, Gak ada yang bisa nolong. Nanti tiba-tiba nemunya komunitas yang berbeda gitu nanti. Makin hancur gitu. Betul. Jadi 3 hal, wis mantap ya. 3 hal, sadar dari diri sendiri, mau berubah, berkemauan kuat. Kedua, menemukan pola by Abraham Randy. Wis. Gak usah diulang-ulang gitu. Pastor Abraham Randy. Dan yang ketiga, benar-benar harus tertanam dalam komunitas yang sehat. Iya, gitu. betul banget. Jadi kita bisa keluar dari spiritual downgrade itu. Wis. Terima kasih nih, mantap banget nih. Gege, thank you Pastor sudah Pastor. Terima kasih juga Ibu Mil gitu. udah sharing, udah memberkati. Dan thank you juga nih buat teman-teman semua yang udah dengerin kita setia ya dari tadi sampai sekarang. Dan kita mau ingetin kalian semua kalau waktu kalian ada di spiritual downgrade, it's okay. It's okay. Itu mungkin manusiawi juga gitu, tapi jangan kelamaan gitu. Ada 3 hal yang tadi kita udah bahas terus, kalian bisa lakuin itu dah. Kita percaya. Dan itu keputusan. Benar, itu keputusan kita pribadi. So, itu aja, mungkin hari ini segitu aja. Nanti kalau teman-teman punya, pengen bahas topik ini dong, ada Kak Abraham bahas topik ini, nah boleh. Boleh nanti tuh tanya-tanya ke kita, komen-komen. Jangan lupa juga buat subscribe. Share juga, share linknya kalau kalian ngerasa terberkati, share ke teman-teman kalian yang lain. Betul banget. So, saya Grady, saya Abraham, dan saya Dita. Sampai jumpa di Pas Pamres, pasukan Pemberantas Stres.